Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tati Malawat, NIM 2021 936060, UTS Pendidikan IPS SD. Di sini saya akan membacakan soal dan menjawabnya sekalian. Nomor 1, bagaimana Anda menjelaskan hakikat dan tujuan utama pembelajaran IPS di SD? Kepada seorang teman sebayang calon guru SD agar ia memahami pentingnya mata pelajaran ini. Jawab. Hakikat pembelajaran IPS. IPS di SD lebih fokus pada pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa tentang masyarakat dan kehidupan sosial. Tujuan yaitu agar siswa memahami bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana mereka bisa berkontribusi, dan bagaimana mereka bisa menjadi warga negara yang baik. Tujuan utama pembelajaran IPS: mengembangkan keterampilan berpikir kritis. IPS mengajarkan siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi sumber, dan membuat keputusan yang tepat. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan keterlibatan dalam masyarakat. IPS mendorong siswa untuk melibat dalam kegiatan masyarakat, memahami isu-isu sosial, dan mencari solusi untuk masalah yang ada. Mengapa IPS penting? Karena dapat mempersiapkan siswa untuk masa depan. IPS membantu siswa memahami dunia di sekitar mereka dan bagaimana mereka bisa berkontribusi secara positif. Meningkatkan keterampilan hidup. Dengan memahami masyarakat dan isu-isu sosial, siswa bisa lebih siap menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Soal nomor 2. Jelaskan ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD serta berikan contoh fungsi IPS yang biasa terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS di SD mencangkup berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat, antara lain terbagi atas 5 poin. 1. Sejarah. Pembelajaran peristiwa-peristiwa penting di masa lalu yang membentuk kehidupan masyarakat saat ini. Yang kedua, geografi. Pembelajaran tentang bumi, lingkungan, dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, ekonomi. Mempelajari tentang kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang keempat, budaya. Pembelajaran tentang nilai-nilai, norma, dan tradisi yang ada di masyarakat. Yang kelima, sosiologi. Pembelajaran tentang struktur sosial, interaksi sosial, dan dinamika masyarakat. Contoh fungsi IPS dalam kehidupan sehari-hari. Terbagi atas 3 fungsi. Yang pertama, mengatur waktu dengan baik. Memahami konsep waktu dan sejarah membantu kita menghargai waktu dan mengatur kegiatan sehari-hari dengan lebih efektif. Yang kedua, mengelola keuangan. Pemahaman tentang ekonomi membantu kita mengelola uang dengan lebih bijak, seperti menabung, berinvestasi, dan membuat keputusan keuangan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat. Keterampilan berpikir kritis yang diperoleh dari IPS membantu kita menganalisis informasi, mengevaluasi pilihan, dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, IPS tidak hanya membantu kita memahami masyarakat dan kehidupan sosial, tetapi juga memberikan keterampilan dan mengetahui yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 3. Ceritakan secara singkat bagaimana perkembangan kurikulum IPS di Indonesia mempengaruhi pembelajaran IPS di SD. Menurut Anda, perubahan apa yang paling penting? Perkembangan kurikulum IPS di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu, mempengaruhi pembelajaran IPS di sekolah dasar. Berikut adalah ringkasan perubahan penting. Terbagi atas 6 poin. Yang pertama, kurikulum. Pada tahun 1975, IPS diperkenalkan sebagai mata pelajaran terpadu di SD dengan pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, kurikulum. Pada tahun 1984, pendekatan IPS berubah menjadi
terkonversi di SMP dengan penekanan pada konsep-konsep IPS yang lebih spesifik. Yang ketiga, kurikulum pada tahun 1994, IPS di SD masih menggunakan pendekatan terpadu, sedangkan di SMP dan SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah. Yang keempat, kurikulum pada tahun 2006. KTSP memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keenam, kurikulum pada tahun 2013. Pembelajaran IPS diintegrasikan dengan mata pelajaran lain dengan menekankan pada keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketujuh, kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan kontekstual. Perubahan yang paling penting adalah pergeseran dari pendekatan berbasis konteks dan pendekatan berbasis keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Selain itu, fleksibilitas kurikulum yang diberikan kepada sekolah dan guru juga memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan masyarakat. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik integratif dalam pembelajaran IPS di SD? Berikan satu contoh tema sederhana yang dapat menggabungkan konsep dari beberapa disiplin IPS. Nah, pendekatan tematik integratif dalam pembelajaran IPS di SD. Pendekatan tematik integratif adalah metode pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau konsep dalam satu tema untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual. Dalam pembelajaran IPS di SD, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep IPS secara lebih holistik dan aplikatif. Contoh tema sederhana, tema lingkungan sekitar. Konsep IPS yang dapat diintegrasikan, geografi, memahami konsep lingkungan, alam dan buatan, serta interaksi antara manusia dan lingkungan. Sosiologi memahami peran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan membangun kesadaran sosial tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Ekonomi memahami kegiatan ekonomi yang berdampak pada lingkungan seperti penggunaan sumber daya alam dan pengelola limbah. Aktivitas pembelajaran membuat peta lingkungan sekitar sekolah dan mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan masalah lingkungan. Diskusi kelompok tentang peran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan membangun kesadaran sosial tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Membuat proyek pengelolaan limbah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tematik integratif, siswa dapat memahami konsep-konsep IPS secara lebih menyeluruh dan aplikatif secara mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Soal nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang teori Piotrków atau Brunner? Jelaskan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran IPS di SD. Sertakan contoh aktivitas yang sesuai. Teori-teori tersebut adalah teori pembelajaran yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Jerome Brunner. Berikut adalah penjelasan singkat tentang teori-teori tersebut dan contoh aplikasinya dalam pembelajaran IPS di SD. Teori Jean Piaget, konstruktivisme. Piaget berpendapat bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Aplikasi dalam pembelajaran IPS di SD, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan menemukan konsep-konsep IPS melalui pengalaman langsung. Contoh aktivitas, siswa melakukan observasi lapangan untuk mempelajari tentang lingkungan sekitar dan membuat catatan tentang hasil observasi. Teori Lev Yovsky, sosiokultural.
berpendapat bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan bahasa aplikasi dalam pembelajaran IPS di SD. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan dengan teman-teman dan guru. Contoh aktivitas, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil tentang topik yang terkait dengan IPS seperti keragaman budaya atau masalah lingkungan. Teori Jerome Brunner, pembelajaran berbasis penemuan. Brunner berpendapat bahwa siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan konsep-konsep melalui proses penemuan. Aplikasi dalam pembelajaran IPS di SD, siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep-konsep IPS melalui proses penemuan dan eksplorasi. Contoh aktivitas, siswa melakukan penelitian tentang sejarah lokal dan membuat presentasi tentang hasilnya. Dengan menerapkan teori-teori tersebut, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan bermakna bagi siswa. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.